teman-teman, yang jelas ini bukan kali pertama Mata Najwa membahas banjir di ibu kota. Pemimpin silih berganti, namun persoalan banjir rasanya tak kunjung teratasi. Apa yang kurang dari program penanganan banjir selama ini? Dari perspektif legislator DPRD DKI Jakarta, saya sudah terhubung dengan mantan Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta. Ada Ibu Zita Anjani dan juga Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Partai Gerindra, Bapak M. Taufik. Selamat malam Ibu Zita, selamat malam Pak Taufik. Selamat malam Mbak Nana. Saya ingin ke Ibu Zita dulu. Saya membaca hasil rekomendasi Pansus DPRD DKI Jakarta yang di situ salah satunya menyebut menemukan kebijakan dalam penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah provinsi belum serius dan belum fokus. Nah, saya ingin tanya, apa landasan Pansus menyebut Pemprov tidak serius dan tidak fokus? Ya, jadi kalau kita lihat mengenai fakta banjir, sekali lagi saya mau tekankan isu banjir ini jangan sampai kita masuk ke ranah politis. Karena sebenarnya untuk menangani banjir itu ilmiah atau saintifik. Kalau kita mau melihat fakta banjir 2020, 2021 itu kan yang sangat besar dan dirasakan oleh banyak warga DKI Jakarta. Itu saya tidak sepakat kalau alasannya hanya karena curah hujan. Karena curah hujan ini sudah terjadi bukan hanya tahun lalu, bahkan 10-20 tahun lalu anomali cuaca hujan itu sudah terjadi. Dan bukan hanya di Indonesia terjadinya, bukan hanya di Jakarta, tapi ini menjadi fenomena global yang kita sebut dengan global warming. Jadi kalau kita mau tahu alasannya kenapa Jakarta bisa banjir, itu paling tidak ada 3. Yang pertama adalah masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini banyak sekali, ada pencemaran limbah, ekstraksi air tanah, makanya tanah kita, muka tanahnya turun. Lalu pemanasan global, lalu yang paling penting adalah perubahan pemanfaatan lahan. Baik, Bu Zita, mohon maaf saya harus potong karena saya tidak ingin kita masuk penyebabnya karena tadi kita sudah bahas di awal. Pertanyaan saya kenapa kemudian Pansus sampai menilai Pemprov ini tidak fokus dan tidak serius? Apa ukurannya sampai Pansus bilang seperti itu? Ya, baik. Ya, jadi tadi yang pertama itu karena tadi masalah lingkungan. Nah, yang kedua ini karena human error-nya atau karena masalah kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov. Bukan hanya Pemprov tapi pemimpin-pemimpin sebelumnya juga, yaitu adalah tidak memadainya infrastruktur banjir. Jadi kalau kita ngomongin masalah banjir, ini simpel, kita ngomongin debit air. Kita harus tahu Jakarta itu secara geografis adanya di ujung. Bahwa air hujan yang datang itu tidak hanya lokal, tapi juga ada kiriman dan juga ada dari laut. Nah, kita harus tahu berapa debit air yang data terakhir menyatakan bahwa kapasitas sungai di Jakarta hanya bisa menampung 950 meter kubik per detik. Ini dari 3 jenis air yang masuk ya. Sedangkan Bu Zita, banjir yang masuk itu 2.100 sampai 2.650 meter kubik per detik. Jadi sudah lebih dari 3 kali lipatnya. Dan bagaimana porsi pemerintah provinsi? Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa kemudian sampai pada kesimpulan tidak fokus, tidak serius? Kenapa? Ya karena tadi kalau kita ngomong masalah penanganan di level Pemprov, tentunya harus ada perbaikan infrastruktur banjir, yaitu bagaimana kita bisa menampung debit air yang masuk. Nah, pembenahan infrastruktur banjir inilah yang menjadi tanggung jawab Pemprov, yaitu salah satunya adalah yang paling utama pelebaran sungai. Yang kedua adalah penambahan jumlah waduk, lalu penambahan jumlah embung, dan juga drainase yang kita sebut dengan SDW ya, sungai, drainase, embung, dan juga waduk. Dan itu semua menurut Anda belum diupayakan maksimal oleh Pemprov, itu poinnya? Betul. Betul. Baik. Saya ingin lempar ke Pak Taufik. Pak Taufik, sependapat tidak dengan penilaian itu bahwa pemerintah dipakai dengan ukuran tadi, berbagai program yang seharusnya bisa dilakukan belum dilakukan karenanya dinilai tidak fokus dan tidak berkomitmen? Anda sependapat dengan itu? Enggak lah. Saya kira gini ya, kalau mengukur itu, mengukur dari yang terdampak banjir itu. Tahun 2021 yang terdampak itu hanya kurang lebih 200 RT dari 3.070 RT. Ini yang saya kira harus dihargai oleh semua pihak. Tadi Pak Wakil Gubernur mengatakan surutnya 1 hari. Itu harus dihargai juga oleh semua pihak, bandingkan dengan yang lalu-lalu. Artinya apa? Ketika yang terdampak sedikit, maka ada yang dilakukan oleh Pemda DKI. Bahwa ini belum maksimal karena menurut saya harusnya 3 pihak, pertama kota periferi Jakarta, mulai Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian pemerintah pusat dan pemerintah DKI. Kenapa? Karena Ciliwung nih Pak Staf Ahli Menteri, Ciliwung sama Krukut itu bukan punya DKI. Itu kalinya PUPR. Dan
Krukut sepanjang 30 km itu belum pernah juga dinormalisasi oleh PUPR. Jadi akibatnya apa? Dampaknya kan ke Jakarta. Ketika dia banjir Jakarta, maka disalahkan aja Jakarta. Padahal saya kira duduk bareng aja. Bagaimana caranya supaya air yang mengalir sampai ke hilir itu lebih sedikit. Maka harusnya dibangun embung, waduk di pinggir-pinggir Kali Ciliwung dan Kali Krukut. Yang kemarin Kemang itu karena Kali Krukut. Di Depok tinggi. Nana, saya kira kita harus berpikir objektif bahwa yang terdampak tahun ini jauh lebih sedikit berbanding tahun sebelumnya. 200 RW dari 30.070 RW. Terus itu nggak kita hargai. Saya kira mesti dengan mata hati kita melihat itu gitu. Contoh. Sebentar Pak Taufik, saya mau kasih contoh. Ya, saya ingin yang pinggir-pinggir kali banjir. Kelapa Gading nggak banjir. Tanjung Priok nggak banjir, masa nggak banjir tuh di Tanjung Priok aman-aman aja. Saya ingin lempar tadi Anda menyebut yang dulu-dulunya banjir. Saya ingin lempar ke Pak Firdaus Ali. Bagaimana Pak Firdaus Ali? Saya pribadi maupun kemudian sebagai Kementerian PUPR, kita menghargai apa yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta. Kita hargai, tetapi saya harus garis bawahi dengan objektif. Kerjanya pemerintah DKI Jakarta tidak sebagaimana mestinya ketika kita sudah sadar. Saya ingat, pasca banjir 1 Januari 2020 yang lalu, BMKG sudah mengingatkan bulan Maret dan bulan Juni bahwa kita akan menghadapi musim hujan yang sangat berat. Artinya ada ruang yang sangat fleksibel sebetulnya di luar pembebasan lahan yang bisa dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi bahwa ya kita bukan tidak menghargai, tetapi apa yang dikerjakan tadi tidak maksimum. Kenapa? Karena ya kasihan masyarakat. Tadi Pak Taufik mengatakan Kelapa Gading, saya koreksi. Kenapa? Karena memang di timur curah hujannya rendah. Jadi jangan itu diklaim sebagai keberhasilan. Jadi saya ingin luruskan karena saya tidak mau benturkan pemerintah pusat dengan DKI Jakarta, tapi saya ingin objektif. Katakan sejujurnya. Kenapa? Biarkan publik yang menilai, tetapi yang saya katakan tadi. Najwa, saya mengingatkan tahun 2017, waktu Anies baru naik jadi gubernur, saya mengatakan jumlah pompa di DKI Jakarta, baik yang stasioner maupun yang mobile, harus ditambah 3 kali lipat. Alhamdulillah hari ini tidak bertambah signifikan. Total debit pompa kita, Pak Riza cek dengan Dinas SDA, totalnya cuma 530 meter kubik per detik, kalaupun semuanya berfungsi. Padahal debit yang kita handle 1000. Dan itu alhamdulillah Pak, apa Anda... Ya, saya mensyukuri. Saya kan mensyukuri apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta gitu. Baik, saya ingin sebelum ditanggapi Bang Ariza, saya ingin lempar lagi ke Mbak Zita. Mbak Zita, kalau tadi Pak Taufik katakan seharusnya ukurannya adalah melihat mana yang terdampak. Jadi ukuran yang dipakai oleh Pansus ketika mengatakan bahwa ini masih jauh dari target begitu yang diharapkan, itu apa saja? Apa ukuran konkretnya? Apakah misalnya memakai ukuran anggaran atau yang mana nih? Baik, Mbak Nana, kalau kita ngomongin masalah banjir tadi, kalau semua pihak mempunyai indikator masing-masing, misalnya tahun lalu genangan, tahun ini surutnya 6 jam, itu nggak akan pernah selesai masalah banjir. Karena sekali lagi masalah banjir itu ilmiah. Yang harus menjadi patokan kita adalah debit air yang bisa ditampung oleh DKI Jakarta. Ya, saya juga agak lucu nih Pak Taufik kalau agak nggak setuju dengan pernyataan Pansus Banjir, karena Pak Taufik juga salah satu anggota Pansus Banjir, yang dimana pembahasan-pembahasan kita disepakati dan diparipurnakan disetujui oleh semua anggota DPRD. Jadi agak lucu juga kalau misalnya hal ini berbeda. Jadi Mbak Nana sekali lagi, patokannya adalah tidak bisa bikin patokannya 6 jam surut, patokannya jumlah genangan, tidak. Patokannya keberhasilan Pemprov apakah bisa mengurangi menambah debit yang bisa ditampung oleh DKI Jakarta. Faktanya sampai hari ini debit yang bisa ditampung hanya 950 milimeter kubik per detik, dan hujan yang datang tiap tahun, dan saya bisa kalau kita lihat datanya tahun depan bahkan 2-3 tahun lagi itu 2.100 sampai 2.650. Jadi itu sudah 3 kali lipat dari kapasitas yang ada. Jadi kalau kita mau ngomongin banjir ya pasti akan banjir lagi kalau misalnya keberhasilan Pemprov karena ada gelombang lumpur lalu cepat, itu bagus, tapi bukan menjadi takaran apakah berhasil atau tidak menangani banjir, karena yang bisa kita hitung adalah debitnya tadi. Debit berapa yang bisa ditampung oleh DKI Jakarta. Saya ingin lempar ke Pak Taufik sebelum saya break. Singkat ditanggapi Pak Taufik, Anda anggota Pansus juga, tapi kemudian Anda tidak sependapat dengan hasil rekomendasi Pansus? Gini, bukan. Kalau saya mengukur itu dari dampak. Yang terdampak mau dibangun ini bahayanya Mbak Nana kalau semuanya punya interpretasi ya masing-masing. susah.
Yang terdampak itu sekarang faktanya lebih sedikit dari tahun lalu. Misalnya sekarang yang terdampak hanya tahun lalu 390. Jadi kan berkurang, makin hari makin berkurang. Nah kalau itu berkurang maka ada upaya yang dilakukan. Ini yang saya kira kita harus jujur ngelihat banjir, ngelihat apa? Kan ngelihat yang terdampak, bukan ngelihat apa-apanya gitu loh. Mau debit airnya tinggi, kalau bisa. Mungkin Pak Taufik kurang aktif ikut di rapat pansus banjir, jadi nggak menyimak, karena kita secara ilmiah kita sudah sepakati yang bisa mengukur adalah debatnya. Debat yang masuk air ke Jakarta berapa, nah itulah yang kita sepakati untuk menjadi tolak ukurnya. Kalau kita ngomongin masalah dampak, ada 4 anak dan 1 laki yang meninggal pada banjir kali ini, itu juga dampak yang sangat signifikan. Kita terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Cuma 5, yang lalu lebih banyak yang meninggal. Ya ini kalau kita ngomongin yang lalu-lalu nggak akan pernah selesai. Dan sekali lagi masalah banjir ini selalu dikaitkan dengan politis. Sebenarnya masalah banjir ini tadi kita harus hitung debitnya berapa yang masuk dan yang bisa ditampung berapa. Mengukur itu pakai angka. Kita kalau mengukur pakai angka. Banjir itu soal terdampak. Berapa banyak orang terdampak, berapa kilometer terdampak. Ya itu versinya Pak Taufik itu kalau yang terdampak tadi. Bukan versinya, ini faktanya. Faktanya Pak Taufik, saya rasa kita perdebatan pansus banjir sudah selesai di DPRD. Jadi kalau misalnya kita masih berdebat, ini bukan soal perdebatan pansus banjir, soal faktanya. Baik, kalau begitu kita break dulu, dan terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini 2 legislator dari DPRD DKI Jakarta. Kita akan kembali sesaat lagi dan masih dengan judul Sengkarut Banjir Ibu Kota. Walaupun tadi diprotes judulnya, tapi rasanya kalau mendengarkan perdebatan tadi, rasanya pas kok judulnya Sengkarut Banjir Ibu Kota. Kembali sesaat lagi.